Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi ta'arani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian hadis kita yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita kaji hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa thalathun. Hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis qudsi ya. Innallaha kadzabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam kebaikan dan juga berbagai macam keburukan dan menjelaskan di antara keduanya. Jadi ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk. Ini dimensi-dimensinya itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang memiliki keinginan atau memiliki maksud, tujuan tertentu terhadap kebaikan, tetapi belum melaksanakan kebaikan itu, baru keinginan saja atau baru ada azam misalnya, punya angan-angan, punya keinginan berbuat baik, ya, tetapi kebaikan itu belum sempat atau belum dilaksanakannya, maka pahala keinginan tadi itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Misalnya ya, kita memiliki keinginan akan sedekah atau akan berinfak, sudah punya keinginan kuat di dalam hatinya, di dalam dirinya, akan tetapi ternyata itu belum dilaksanakan, maka itu sudah dianggap atau dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila dha'afin katsiratin. Nah, seandainya ia punya maksud untuk berbuat baik, kemudian melaksanakan kebaikan itu, maka Allah akan mencatatnya, ya, satu kebaikan itu tadi akan dicatat pahalanya menjadi 10 kebaikan sampai 700 ya, kebaikan atau sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak sekali ya. Ini jadi kelipatannya sampai dari 10 sampai 700 kali lipat kebaikan yang itu dilaksanakan oleh hamba Allah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Nah, demikian juga seandainya ada orang kok punya keinginan berbuat buruk, ya, akan tetapi kemudian tidak sempat melaksanakan keburukan itu, atau kemudian mengurungkan, ya gagalkan atau di-cancel lah keburukannya itu pun sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan seandainya orang tersebut punya keinginan berbuat buruk, kemudian perbuatan buruk itu ia lakukan atau ia laksanakan,
maka keburukan itu hanya dicatat sebagai satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih ya, beliau berdua dengan redaksi dan diksi yang seperti ini. Baiklah para pemirsa sekalian, kita coba akan jelaskan apa yang dimaksud Rasulullah dengan hadis ini. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi syarif anna Allah ta'ala ya'muru malaikatahu al-hafadha bi kitabatil hasanati was sayyi'at. Nah, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita ya tentang adanya sebuah hadis qudsi ya, hadis qudsi yang dari Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan malaikat yang itu memiliki ya tugas khusus lah. Jadi ada beberapa malaikat yang tugasnya ini macam-macam ya. Ada yang tugasnya misalnya hanya mencatat orang-orang yang senang berkumpul di dalam majelis ilmu atau berkumpul di majelis zikir. Ada malaikat yang tugasnya untuk mencatat orang-orang yang senang atau suka bangun malam. Ini termasuk juga ada beberapa malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah mencatat ya tentang perbuatan-perbuatan baik dan buruk yang itu dilaksanakan oleh hamba Allah. Faman qasada fi'lal khairi wa lam ya'mal katabalahu hasanatan kamilatan. Nah, seandainya ada orang memiliki maksud untuk berbuat baik, meskipun perbuatan baik itu belum sempat ia laksanakan, maka malaikat itu sudah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Di anna niyatal mar'i khairum min amalihi. Karena sesungguhnya niat seseorang itu sudah dianggap sesuatu yang lebih baik dari perbuatannya itu sendiri. Ini artinya bahwa pentingnya posisi niat di dalam perbuatan kita. Jadi seandainya orang berbuat kok tidak diiringi niat, maka itu belum dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah. Makanya niat itu menentukan diterima atau tidaknya, juga akan menentukan dinilai atau tidaknya perbuatan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat. Sholat kalau misalnya tidak diiringi dengan niat, maka sholatnya tidak sah. Orang berbuat baik seandainya dia memiliki niat, itu diniatkan sebagai sebuah perbuatan yang baik, maka itu jadi berpahala baginya. Ya, seperti misalnya orang ya malam hari tidur, tapi tidurnya dia diniatkan untuk menghindari perbuatan maksiat, maka tidurnya bernilai ibadah. Akan berbeda kalau tidurnya sekedar tidur-tidur saja, tidak ada niat apapun ya sudah, maka tidurnya hanya sekedar dianggap sebagai tidur yang biasa saja. Jadi makanya di sini dijelaskan bahwa niat itu bisa lebih baik daripada perbuatan itu sendiri, karena niat itu akan sangat berpengaruh dan turut menentukan bernilai atau tidaknya perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waffaqahu Allah ta'ala wa 'amila al-khaira kataba lahu 10 hasanatin wa tazidu ila 700 dha'fin. Orang sudah niat, kemudian oleh Allah kita menjadi terdorong untuk mengamalkan kebaikan yang sudah kita niatkan tadi itu, maka kebaikan itu akan dicatat 10 kebaikan dan bahkan ditambah hingga 700 kali lipatnya. Bahkan bisa beratus-ratus kali lipat yang lebih banyak. Ini luar biasa para pemirsa ya, betapa Allah itu sayang sekali sama hambanya. Dan pintu kebaikan, amal-amal kebaikan itu banyak sekali. Dan jika kita tengok hadis-hadis yang sebelumnya, betapa banyak amal-amal kebaikan yang dapat kita lakukan dan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qasada fi'al syarri fatadzakkarallaha famtana'a an fi'alihi makhafatallahi
katabalahu hasanatan kamilatan. Seandainya juga ada orang kok punya niatan, keinginan, maksud melaksanakan suatu perbuatan yang buruk, akan tetapi kemudian dia ingat kepada Allah atau diingatkan tentang Allah, sehingga kemudian dia mencegah dirinya untuk melaksanakan perbuatan yang buruk itu karena takut kepada Allah, maka akan dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa idza qasada syarra wa fa'alahu famin rahmatillahi ta'ala annahu yuktabu sayyi'atan wahidatan min ghairi mudha'afatin. Akan tetapi ketika ia melaksanakan keburukannya itu, maka sungguh berkat kasih sayang Allah itu hanya dicatat sebagai satu keburukan tanpa dilipat gandakan keburukannya itu. Fal hasanatu takunu min ajli khafihi min Allah. Yang dinamakan kebaikan atau dicatat sebagai kebaikan seandainya dia tidak melaksanakan itu dikarenakan takut kepada Allah. Jadi ketika kita berniat berbuat buruk, kemudian kita tidak jadi melaksanakan itu harus diniatkan bahwa kita takut kepada Allah. Bukan karena kita tidak mampu melaksanakannya. Contoh misalnya begini. Ketika sedang berjalan ya, kita misalnya setiap kali kita mau bekerja, kemudian melewati ladang atau kebun buah-buahan. Dari rumah itu sudah punya niat untuk mengambil atau mencuri lah beberapa buah-buahan yang ada. Akan tetapi ketika melewati ladang buah itu, dia menggagalkan ya, karena takut kepada Allah, maka itu akan dicatat sebagai satu kebaikan. Tetapi kalau dia tidak jadi ya, mengambil buah itu tadi dikarenakan bukan karena takut kepada Allah, tapi dia hanya takut kalau misalnya ada orang lihat saja gitu, itu maka akan tetap dihukumi sebagai suatu dosa. Nah, dari sini kita harus pahami bahwa al-malaikatu taktubu a'malil qulubi wal jawarih. Para malaikat Allah itu akan senantiasa mencatat berbagai macam perbuatan, baik perbuatan itu dalam bentuk perbuatan hati, ya seperti niat, seperti keinginan tertentu, itu tetap akan dicatat oleh malaikat. Juga perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh anggota badan kita, atau perbuatan zahir, ya, perbuatan fisik, itu akan dicatat oleh para malaikat Allah. Maka kita selaku hamba Allah berhati-hatilah. Jadi lebih baik kita untuk memperbanyak keinginan berbuat baik, meskipun keinginan baik itu belum sempat kita laksanakan, daripada kita punya keinginan yang buruk, ya meskipun juga keinginan buruk itu belum tentu kita laksanakan. Karena dengan kita semakin memperbanyak keinginan-keinginan yang baik, memiliki niat terhadap sesuatu perbuatan yang baik, meskipun itu belum sempat kita laksanakan atau kita belum punya kemampuan untuk melaksanakannya, itu tetap akan dicatat sebagai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.